Ini dua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan kelanjutan materi kita. Tentu saja akan menjadi baseline gitu. Jadi dasar kalian melanjutkan dalam penulisan nah, penulisan research di production itu kita sudah selesai. Identifikasi masalah, hipotesis, riset quizzes, termasuk bagian kedua ini metode penelitian. Desain penelitian dan penelitian ini adalah sebuah model atau bagian yang harus dibahas sampai sebelum kita masuk ke result and discussion, tools, data, metode yang akan harus di-explain di bagian penelitian dan teknologi di dalam penelitian informatika. Ya, paradigma riset S1 S2 sekali lagi saya ulangi, selalu saya ulang-ulang supaya kita tidak terjebak di riset-riset yang satu. Ini jadi poin penting ya, karena memang tiap slide saya, tiap pertemuan saya ulangi terus. Pertama adalah para transisi riset kita dari subgroup S1 kita fokus implementasi. Gimana implementasi metode komit untuk melakukan pengelompokan, implementasi tahap apa? Implementasi naik bias untuk menentukan klasifikasi penyakit diabetes itu fokus S2 kita fokus kontribusi. Kalau bingung kontribusi apa ya kita fokus optimasi. Ada mulai dari komparasi. Komparasi berarti ada dua model yang diparalelkan untuk diuji. Atau optimasi atau upaya untuk memperbaiki meningkatkan nilai optimum dari sebuah model yang setelah diukur ada upaya untuk mengimprove upaya untuk mengimprove. Jadi kita difokuskan untuk menganalisa limitasi, memperbaiki model, atau membuktikan teori melalui eksperimen. Judul-judul yang self-proof semua sudah sini, ya kan? Mungkin lebih banyak optimasi ya, menambahkan sebuah langkah metode sebelum masuk ke mesin. Untuk di riset saya yang paling sederhana ya optimasi algoritma clustering pada dataset multidimensi. Itu upaya yang kita lakukan. Oke. Strategi desain penelitian, kita bisa melakukan upaya eksperimental, menguji salah satu kriteria atau variabel yang secara literatur berdasarkan SOTA, state of the art itu belum pernah diuji. Kan? Itu ya, first variable dependent untuk mengukur dampak pada variable dependent secara teknis. Misalnya, untuk menguji kriteria, ada sebuah model seleksi mahasiswa, beasiswa mahasiswa. Coba kita tambahkan sebuah variabel, terus kita uji.
risiko uji. Maka variabel tersebut bisa mengimprove model yang pertama atau malah menurunkan eksperimen baru atau ada model sebuah model matematis yang kemudian kita berdasarkan SOTA dan pengalaman sebagai periset ini bisa di explain, bisa dioptimasi. Atau desain sains, penciptaan atau evaluasi artefak, model algoritma baru untuk memecahkan masalah kompleks. Jadi desain sains misalnya ternyata dalam sebuah pendekatan model tersebut terbatas untuk bisa mengukur hal-hal tersebut, tapi dengan melakukan improvement pada desain model kita, batas itu bisa diperluas. Nah, naik bias hanya bisa KNN hanya bisa mengukur kriteria-kriteria yang sifatnya numerik. Tapi improvisasi dengan desain model baru, sedikit modifikasi pada sebuah proses, ternyata kita bisa memasukkan kriteria-kriteria yang sifatnya kategorikal. Kategorikal misalnya baik, sesuatu sifatnya yang kategorikal seperti panas dingin, sifatnya kategorikal. Bias kan biasanya misalnya metode KNN itu biasanya mengukur, ini bisa numerik karena akan mengukur jarak antar data. Tapi dengan melakukan pengalaman dan tentu saja dengan studi literatur yang memadai, kita bisa menemukan hipotesa bahwa dengan melakukan improvisasi pada tahapan ini misalnya, itu bisa, itu boleh. Terus kita case study, analisa mendalam terhadap fenomena perbuatan atau fenomena sosial kan dalam konteks yang nyata. Tapi kalau kita informatika, logika, eksperimental dan semacam mungkin kalau sistem informasi lebih ke case study ya, karena fenomena organisasi bisa diriset dengan pendekatan informatika itu sesuatu. Jadi risetnya di sana. Sedangkan konsekuensi informatika tidak bisa. Ada lah ya untuk perbaikan yang optimasi algoritma. Itulah kenapa judul-judul sistem ini rada-rada suci informasi sedikit dimodifikasi supaya fokusnya adalah supaya optimasi. Oke, yang kedua ini adalah cakupan, yang kedua adalah strategi. Apa yang bisa dilakukan? Apa-apa yang strategi untuk pengumpulan data. Sekali lagi, no data, no riset. Saya waktu S3 itu bimbingan pertama saya cuma ini. Dia cuma satu yang saya maksudnya. Tak ada data, tak ada riset. Jadi dia datang ke saya next time, explain your data. Saya harus melakukan rombongan untuk mengumpulkan data dan menjelaskan. Baru data. Penting. Makanya di model kemarin, revisi judul, saya tidak mengganggu domain. Ya. Lokasi, pokok wilayah penelitian karena asumsi saya kalian punya aksesibilitas terhadap data yang menjadi objek riset kalian, ya kan? Yang
uji bahasa rampi ya. Saya tidak ganggu mungkin dia di apa namanya kakao mungkin dia punya 6 hektar kebun kakao ya kan gitu. Saya nggak bisa batasi itu. Dan memang it's your research how to data. Jadi seperti itu. Sampai saya egois kepada spesifikasi tertentu, tapi ternyata malah kalian kesulitan menemukan lagi. Karena ada bimbingan, bukan bimbingan saya kemudian setelah di kampus, diarah kemudian ini jadi kebingungan mendapat data. Gitu. Padahal di dalam step awal itu ya, yang paling utama adalah data. Oke, sumber dan teknik data. Tipe data, original data set. Paling bagus sih ini. Bukan bagus sih. Yang mentang-mentang riset-riset saya rata-rata dari original data set. Original data set itu adalah data yang kita langsung dapat dari subjeknya dalam bentuk data set. Ya kan? Saya rasa kalau teman-teman mungkin yang bicara original data set, kalau dari judul sih apa ya? Rata-rata semua data lapangan ya. Original data set, data primer langsung dari subjek. Ini contoh data kependudukan dari 1994. Itu riset saya ya. Benchmark dataset, data standar global yang diakui. Ini bisa juga pakai. Ya. Kalian bisa lah sebenarnya memperkaya data kalian misalnya dari benchmark dataset. Bisa dari Kaggle untuk memperkaya ya. Perkaya data kalian, bisa dari Kaggle, bisa Nyasrul, gitu data sandang. Coba cari-cari di Kaggle apakah ada data yang relevan dengan story harga sandang, tinggalkan tambahkan variabel-variabel lokal yang mungkin lebih relevan, bisa atau data simulasi, ya lingkungan buatan atau simulasi, itu bisa. Atau bisa secondary data, ini tidak terlalu, tidak direkomendasikan ya. Data uji dari orang lain yang di publikasi seseorang yang melampirkan data recordnya, lalu kalian uji pakai model lain, sebenarnya itu tidak direkomendasi. Walaupun sebenarnya bisa. Jadi data yang sama, kalian uji dengan metode atau improvement dengan metode lain. Tapi biasanya kalau tesis, kan ada dibilang, apa namanya, kontribusi, bukan kontribusi ilmiah ya, kontribusi terhadap masyarakat. Kalau ngambil secondary data jadi data dari publikasi orang lain sebetulnya nggak ada apa. Kalau kalian riset kalian mau ambil mana? Kalau contoh yang saya dapat, yang nanti saya kasih ya original data set. Saya dapat langsung dari primer ini dari Dukcapil Komunikasi. Kedua, implementasi teknikal. Karena kita magister informatika, nah fokusnya di sini, implementasi teknik. Ini harus diurai. Malah di dalam explain apa di dalam standar tertentu, modelnya sudah harus diterapkan terhadap data. Tapi untuk itu jangan baru 2 bulan kuliah, janganlah. Nanti pelan-pelan. Jadi contoh yang saya kasihkan dari explain, hanya penjelasan interpretasi teknikal dari 3 metode yang saya pakai di dalam riset saya.
Jadi isinya ada how to you get data, strukturasi teknikal. Nah, disinilah metode-metode yang mau dipakai di-explain. Level analisa data, kita masuk di mana? Deskripsi ekspresi awal untuk melihat distribusi pola pendaftaran. Uji signifikansi perbedaan performa antar model atau implementasi machine learning, segmentasi atau prediksi. Kita masuk mana gitu. Kemudian harus ada metrik evaluasi yang mau dipakai, ya kan? The power of method. Dalam riset S2, keberhasilan tidak diukur sistem telah digunakan. Ya kan, kalau di satu, kita kesimpulan kita sistem telah diimplementasikan. Ya kan, sistem telah digunakan. Metode telah diterapkan pada sistem informasi. Ya kan, gitu kan? Itu tidak. Harus diukur pakai metrik-metrik yang eh, secara di dalam dunia riset sudah diakui. Dalam riset semua, keberhasilan tidak diukur sistem digunakan, tapi dari metrik performa yang diakui secara global. Metrik ini membuktikan bahwa hipotesa Anda valid secara matematis. Dan ini lihat proyek kalian pakai metode apa mengukurnya. Itu harus di-explain juga di metode penelitian harus dibahas. Metode life cycle, gap analysis, dan SOTA mapping kita udah ya. Sekarang kita masuk ke recent design selection. Baru nanti eksekusi algoritma data collector ini mungkin nggak sampai di sini. Kalau sampai sini ya berarti agak berat ya. Mungkin nanti kita coba ya, explain tapi dalam model matematikanya saja. Nanti kita lihatlah apakah dengan saya mencontohkan kalian bisa niru ya, mudah-mudahan ya. Karena di sini ada 2 tahap. Di riset penelitian itu selain metode ada riset design. Tahapan-tahapan penelitian yang mau dilakukan, tapi bukan maksudnya tahapan pengumpulan data, eksekusi, bukan. Tapi blok diagram dari penerapan model yang berbahaya. Nah, kita di sini sekarang. Dan mungkin ini butuh 2 pertemuan. Perbaik minggu depan, kalian persentase, kalau saya nanti saya berikan insight, minggu depannya saya explain metode yang mau dipakai, dicocokkan dengan data secara matematis ya. Saya coba. Itu sudah sebenarnya sudah masuk data collection dan algorithm building. Mungkin yang belum kita sampai di metric evaluation dan kontribusi. Kalau ini risetnya harus sudah dilakukan ya. Jadi yang terakhir, integritas metodologi. Metodologi bukan sekedar cara kerja, melainkan jaminan bahwa riset Anda kita bisa dipercaya, bisa direplikasi untuk diuji orang. Namanya publikasi itu ya kita mempublikasikan apa temuan kita, tahapan-tahapan dijelaskan, kemudian orang lain bisa uji. Saya mau memberikan contoh, cuma menemukan dalam bahasa Inggris ya, supaya mulai terbiasa. Kemarin kelihatan ya, draftnya kelihatan kan? Ada, Pak. Ya, Iya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Jadi yang kalian buat seperti ini. Sebenarnya ada jadi di dalam metode penelitian di bagian ini fokus 2. Bagaimana
data itu dikumpulkan, sama bagaimana penerapan dari metode yang mau dipakai. Ya, judul saya adalah kelas eh, klasifikasi data berdimensi tinggi, ya, berdimensi tinggi pada catatan sipil untuk mengelompokkan keterlambatan yang kemudian nanti bisa ditahu apa sih yang menyebabkan keterlambatan pencatatan kelahiran. Kan itu problemnya, karena banyak faktor yang menentukan kenapa orang terlambat. Nah, pertama, riset design dan data collection ya. Sebenarnya lebih ke data collection ya. Riset desainnya di bawah ya. Sorry. Data collection ya. Saya studi ini mengadopsi dan menguji desain analitik untuk mengidentifikasi keterlambatan pencatatan kelahiran. Data yang saya pakai 6003 eh, data, record data yang diekstrak dari database catatan sipil Kota Makassar periode 2019-2023 dengan menggunakan 7 kriteria. Saya belum bahasakan kriteria, walaupun kalian bisa itu ya, apa berlocation, jenis kelahiran, dan empirical temporal variable. Jadi ada 7 kriteria. Memang saya tidak explain di sini. Kalau kalian mau lebih explain bagaimana data itu didapatkan, silakan. Lalu metode pengelompokan saya menggunakan clustering algorithm, coming optimization, saya jelaskan, baru saya beri. Perasaan kalau apa style itu begini, kenapa rata-rata kalian yang kemarin apa style tidak begini? Kalian nama baru dalam kurungnya tahun. Kalau saya biasanya seperti ini. Dalam kurung penulis pertama et al. Kalau penulis 23, 2022 tahun. Rata-rata saya lihat punya kalian kayak gini. Apa style saya penulis? Coba di review kembali ya. Nah, saya jelaskan algoritma umum metode yang dipakai. Nanti saya buat yang dikumpul Word ya. Saya mau pastikan kalian sudah pakai equation di sini. Kemudian ini metode prosesnya. Nomor 3 ini metode pengujiannya. Saya menguji menggunakan 2 algoritma. Algoritma LO dengan pendekatan SSC analisis, di-explain, metrik, apa namanya, metode matematikanya bagaimana, jelaskan siapa referensinya 5 tahun terakhir. Ini masih draft ya, belum bikin apa. Nanti di penulisan implementasi ke paper itu yang kita kumpulin dulu, kumpulin tulisan apa, kumpulin drafting ya. Saya menggunakan 2 untuk metrik pengujian, pakai siluet juga, koefisien analisis. Di sini jadi jelas ini belum diterapkan ya, memang sengaja saya buat 2 model, 2 contoh supaya tidak kaget. Ya. Harusnya di-explain ya, nanti. Berikutnya lah, diterapkan, model ini diterapkan secara matematis. Yang keempat, framework. Kalian bikin.
silakan desain tahapan modelmu di dalam itu seperti apa. Di dalam riset saya buat dua, ada data pre-processing dengan prosesnya. Mungkin kalau kalian belum terlalu pahami data pre-processing, nanti di semester 2 dan 3 boleh lah. Tapi fokus di sini juga boleh. Ini kan data registration yang 6.300. Baru kemudian data itu masuk ke clustering. Clustering secara simulasinya itu bisa cluster 1, cluster 2, sampai cluster 3. Sampai cluster tidak terbatas. Kemudian saya evaluasi cluster itu pakai silhouette dan elbow. Di dalam riset saya nanti jadinya 3. C-nya, clusternya ada 3. Tapi saya uji sampai 7. Itu referensinya dijabarkan. Digabung ya. Jadi kalian membuat draft, menggabung lagi. Di contoh yang sudah sampai hipotesa kan? Sudah sampai hipotesa ya? Nanti tambahkan risetnya. Kalau mau lihat kita sudah sampai mana, itu misalnya di terakhir sekali, tapi nggak tahu ini template-nya beda kayaknya ya. Tapi insya Allah mirip-mirip. Ya nanti kita pakai kan di triple E punya. Tapi kayaknya ini juga ya, triple E juga kayak. Ah enggak ya, beda ya. Tapi minimal dengan ini, introduction ini, kita kalian punya sudah ada. Di mana ya di tadi itu explain apa problem identification, gap analysis, ya kan? Research question, hipotesa, itu bisa jadi introduction. Setelah 2-3 kali ya, 3 kali ya, 2 kali jadi, 2 kali jadi kali explain, nah ini. Bang, yang mau dikembangkan pengen nih. Cuma perbedaannya, bukan perbedaan. Yang saya belum jadikan contoh itu bahwa ini diterapkan ke metode. Saya lihat tadi dimensiku 7 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang di elbow juga ukurnya, di silhouette juga udah ada. Di frameworknya udah ada. Nah ini yang kita mau coba buat. Hanya ini. Jadi bagaimana data buat saja poinnya, ikut saja poinnya. Bagaimana datamu dikumpulkan, metode yang kalian pakai. Kalau ada 2 metode berarti ada 21, 22 ya. Yang combine metode, metode validasimu apa? Kalau saya cuma satu malah saya validasinya yang 2 metode. Kalian mau validasi metrik kalian pakai apa? Jelaskan di situ. Walaupun tidak ada dalam judul ya, cari metrik evaluasi yang relevan. Misalnya ternyata kalian kasus klasifikasi. Siapa di sini yang apa tadi itu? Menguji itu, kakao. Sukma ya? Siapa ya? Iya Pak, iya. Kakao itu kok menguji apa? Kasih ingat saya. Eh, Jenis penyakit, eh, iya, jenis penyakit dari tampilan gambar. buah, Berarti daun, itu iya. klasifikasi ya. Iya. Klasifikasi itu kan metrik pengujiannya eh, presisi, recall,
akurasi, presisi, recall, sama advance score. Itu walaupun tidak kau sebutkan di mana, tidak sebutkan di judul, tapi dia tetap harus ada di sini, disebutkan metodenya, metode evaluasinya apa nanti, metode yang kau pakai. Baru tentu yang terakhir adalah frameworknya. Kerangka kerjanya bagaimana? Kalau saya malah sampai jelaskan data saya dapat, saya persiapkan, saya hapus, saya cleaning, saya perbaiki. Tapi kalau kalian belum sampai di yang warna kuning, tidak ada masalah. Tapi yang ini, yang kolom kedua, proses data itu diapain? Masuk clustering menghasilkan apa, kemudian saya evaluasi. Bisa seperti ini ya. Tergantung modelmu bagaimana. Ya, kalau mau lihat yang jurnal yang kedua, ini baru submit. Rencana kedua. Eh, kita ini sudah lebih kompleks ini ya. Kata penelitian saya yang pertama masuk elbow Cummins kan sampai di sini nah saya terapkan pakai a priori jadinya ini kelanjutan dari ini Pak. Belum ideal, tidak ada masalah. Yang penting try dulu ya. Coba dulu. Mana tadi itu? Coba dulu. Coba dulu rancang riset-risetnya atau framework dari judul kalian. Ini mungkin tidak satu kali ya, tidak satu kali. Pasti akan masuk revisi, saya perbaiki. Makanya sudah agak berat, bukan agak berat. Saya butuh waktu yang cukup banyak untuk mereview. Jadi terakhir hari Kamis dikumpul ya, supaya hari Jumat saya punya waktu mereview. Karena ada riset desain framework yang harus saya review baik-baik ya. Walaupun yang belumnya juga review baik-baik, cuma memang bobot pekerjaannya agak berat ini ya. Oke ya, dicoba aja dulu. Nanti saya ntar malam saya upload PowerPoint sama ini ke mana? Iflan ya. Silakan download, termasuk video ini juga saya akan upload. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dan berbahasa Indonesia saja ya. Cuman saya kenapa tadi agak-agak menjadi buat bahasa Inggris. Eh, mau bertanya Pak, tapi Silakan. untuk di frameworknya tadi Pak ada ke jenis-jenis yang sudah ditentukan memang atau bebas itu Pak framework? Bebas saja. Rancang aja framework. Mau pakai diagram flowchart boleh, diagram kotak-kotak kayak begini juga boleh. Flowchart kan juga bisa bilang ini, habis itu ini, kalau tidak berhasil jadi ini, gitu. Boleh. Cuma saya lebih suka pakai ada gambar daripada hanya teks-teks penjelasan tiap tahapan. Saya lebih suka gini, ya. Baik Pak. Kayak ini kan, bisa desain supaya lebih paham. Sepertinya saya explain lagi satu-satu. Enggak ada ya ini saya buat lagi ini. Data di preprocessing, pengakhiran, itu ya. Nah, ada juga di bawah. Ya, saya lebih suka model.
Jadi kita buat draft kumpulan-kumpulan tulisan yang nanti ujungnya kita akan buat seperti ini. Sampai di mana kalian nanti minimal setelah itu selesai, setelah tahapan ini selesai, introduction-nya sudah ada, abstrak jelas belum diisi ya. Introduction sudah ada, sudah selesai, sudah dibuat. Literatur review lagi sama metode ini yang mau dibahas. Result kita tidak bahas ya. Ini memang sudah masuk penelitian ini. Tidak dibahas. Jadi itu. Kalau itu bisa jadi tesis nanti. Harus semester 1. Ya kan gitu. Enggak sampai metode aja. Kita kumpulin. Jadi bebas ya model riset desainnya, gambarnya model apa Pak? Di mana kalian lebih mudah menjelaskan ini. Oke? Ada lagi? Apakah sudah selesai sini? Tidak. Nanti ini harus disempurnakan. Misalnya kalian pakai Kamins. Di-explain. Kamins proses itu bagaimana? Di sini kayaknya. Jurnal saya pun saya ulang lagi. Di jurnal kedua. Kamins. Ini sudah ada datanya ini. Ini ada model, ada apa? Ada model matematika, diimplementasinya bagaimana? Gitu. Ada model bagaimana implementasinya. Tapi yang minggu depan kalian kumpul belum ada implementasi dari matematikanya. Baru rumus matematikanya aja Pak. Oke ya. Seperti itu ya. Memang saya itu tak sebentar di Zoom. Tugasnya yang lama. Ya nggak apa-apa. Saya kan memang learning by doing ya. Lama-lama tesis. Nanti pas semester 3, begini Jipale tesis. Gampang bah. Yang apa ya Pak? Oke. See you next week. Jadi sebentar malam saya upload materi. Saya rasa Pak. Oke, Pak. cukup hari ini. Bila dipakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Yes, kasih. guru. Terima kasih, Kak. Ya, saya tutup ya Zoom-nya. Ya, makasih Pak. Pak. Ya.